tulisan infak. Lewat depan antum. Ada, masukin. Nggak ada, berdoa. Ya Allah, saya pengen infak bulan depan. Begitu berdoa, diniatkan itu mencari untuk infak. Makanya orang-orang beriman itu punya program infak. Sebulan punya program. Saya ini punya 30 ribu, nggak apa-apa. Bagi 30. Anda kerja nih, kelebihan 30 ribu. Bismillah, niatkan keikhlasannya. 30 ribu. 10 ribu, 10 ribu, 10 ribu. 3. 1000, 1000, 1000 setiap hari. Setiap hari infak. Yang penting ikhlas, gak apa-apa. Anda kerja dengan keringat Anda. Ya, 1 juta tidak ikhlas, 1000 ikhlas. Ikhlas itu yang punya nilai. Masih beruntung kata Allah lewat lisan Nabi yang dinilai keikhlasan, bukan kuantitasnya. Semakin banyak, semakin ikhlas, bagus. Kotak infak lewat, ngasih 100 ribu. 100, masuk. Yang 1000, jaga-jaga supaya nggak kelihatan. Ya, apalagi yang 1000-nya itu uang logam kan? Ya, supaya jaga supaya nggak bunyi. Jaga, masuk. Itu bernilai. Nah, jadi poin yang mau saya sampaikan, latihan dari sekarang. Di orientasi mencari harta itu bukan dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Udah kumpul keluar zakat selesai, bukan. Caranya begini. Antum niatkan pengen zakat. Niatkan pengen infak, cari. Setelah begitu, buatlah pemetaan infak selama. Bagi pos infak saya bulan ini ada 50 ribu. Bagi sebulan sekian. Pos infak saya 3 juta. Bagi setiap harinya masukkan sini, sini, sini. Bisa pindah-pindah. Nurul Bahri, pindah ke Al-Azhar samping. Pindah lagi kemana, pindah kemana, pindah kemana. Cari anak yatim, kasihkan. Antum berangkat nih, yang berangkat tuh kadang-kadang gelap sebelum subuh. Cobalah antum jalan-jalan. Itu yang nyapu jalan tuh Allah. Dulu saya tuh masih berusaha lah, rajin keluar itu. Kadang pakai motor, lihat yang nyapu jalan Pak. Begitu antum lewat bersih, nggak ada sampah, itu kan ada yang nyapu tuh. Sebelum subuh. Gak banyak orang tahu tuh. Kadang-kadang mereka sholat, sambil nungguin, ngulang-ngulang baca Quran, ada yang zikir, ada yang duduk. Cobalah antum dekati orang itu. Begitu antum berikan walaupun cuma 5.000, berapa kalimat yang keluar di lisannya? Pak, makasih Pak, Bu, ya Allah, mudah-mudahan dibalas dengan surga, mudah-mudahan disehatkan, orang tuanya dimuliakan. Itu yang keluar cuma 5.000, tapi doanya untuk bapak Anda, ibu Anda, anak Anda, keturunan Anda, pekerjaan Anda. Dan orang itu seketika didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah doa yang paling didengar di antaranya doa orang-orang susah? Begitu antum berikan, seketika nyampe ke aras, mengguncang aras, turun kepada Anda. Cobalah cari yang demikian. Minimal, kalaupun antum gak berharap, ada ketenangan dalam jiwa. Beda antara antum titipkan dengan ngasih sendiri itu lain. Berikan begitu keluar orang seperti itu, ya Allah. Indah sekali. Semoga selamat di perjalanan dia, tidak ada apapun dan sebagainya. Oh, itu indah gitu. Kenapa gak punya program begitu? Nah sekarang, sebelum nyampe ke Ramadan, coba siapkan anggaran Anda untuk Ramadan. Karena Ramadan itu unik. Nanti Anda tuh akan punya getaran di hati. Tiba-tiba mencatat mana yatim, mana fakir, mana orang miskin. Kalau anggarannya nggak ada, apa yang mau dikasihkan? Dari sekarang siapkan. Bismillah, untuk Ramadan tahun ini saya akan nyari uang. Uangnya untuk akhirat. Tiap hari saya dunia 11 bulan. Sebulan yang akan datang saya siapkan akhirat saya. Anggaran saya nggak akan banyak-banyak. Misal, semampu Anda. Yang 300 ribu, 300 ribu. Yang cuma punya 3 ribu, 3 ribu. Yang 3 juta, 3 juta. Bismillah, siapkan. Hari pertama, keluarkan. Hari kedua, sini. Hari ketiga, itu pahalanya. Khusus untuk Ramadan, kali lipat hari biasa. Anda sekarang infak 700 kali lipat. Infak kali 10 kali lipat lagi. Hadisnya Qudsi. Kitabus Siyam Al-Bukhari nomor hadis yang pertama. Paling kiri sebelah atas di kitabnya. Kullu amal ibni Adam. Semua amalan anak Adam. Yudha'af akan dilipat gandakan. Min asyratin ila sab'i mi'atin. Dari 10 sampai dengan 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu ditunaikan khusus untukku. Aku yang memberikan pahalanya tanpa batas. Paling minimalnya. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Setiap kebaikan dikali lagi 10 kali lipat hari biasa. Kali. Disiapin dari sekarang. Rugi kalau Anda nggak infak saat Ramadan. Ya. Ustadz, saya nggak ada uang. Makanan. Walaupun dengan sebiji kurma. Ustadz, maksudnya harus cari kurma dulu, kan harus beli. Tidak. Anda punya pisang, kasih pisang. Anda punya kue, kasih kue. Ustadz, saya nggak ada makanan, minuman. Kata Nabi, walaupun sehirup air. Oh, berarti cuma sehirup aja, sesedot ya Ustadz ya? Tidak. Itu bahasa terkecil. Satu sedotan pun ada pahala, apalagi dengan aquanya. Makanya kan dulu sering ada yang naruh minuman tuh di luar. Ya, bulan-bulan haji, bulan-bulan Sya'ban. Bukan Ramadan, kalau Ramadan nggak ada yang naruh di luar. Ya. Siang-siang tuh taruh, tiba-tiba Anda ngelihat Eko. Dulu kan ada begitu kan? Orang minum, di aja. Ada yang luar biasa, ada kebiasaan orang soleh, salafus soleh, itu dia punya kebiasaan infak. Setiap menjelang subuh, itu dia suka naruh makanan di depan pintu-pintu warga, sekomplek. Makanan.
Tiap pagi orang keluar rumah sudah ada makanan. Saking tidak ingin ketahuannya, tidak nampak, sirran. Ada yang rahasia, ada yang alaniah, disampaikan untuk memotivasi. Ada. Jadi orang ini menutupi amalannya. Gak ketahuan. Tiba-tiba ada seorang meninggal dunia, orang soleh wafat, diantarkan sampai ke kuburannya selesai. Setelah orang itu meninggal, sepekan gak ada yang nyimpan makanan. 2 pekan, setelah sebulan mereka sadar ternyata orang yang meninggal itulah yang punya kebiasaan naruh makanan setiap hari dan setiap malamnya itu. Anda bayangkan. Dia orang-orang zaman dulu itu seperti itu. Kalau disebutkan, kata Nabi, infak, mereka nyiapin infak. Ada anggaran. Jadi bukan saat dapat baru keluar, bukan. Diniatkan dari awal dan itu akan dipermudah oleh Allah. Orang yang usahanya karena akhirat, maka dunianya akan dikecilkan oleh Allah. Maksudnya dimudahkan bagi dia. Kalau nggak percaya silahkan dari sekarang. Ya Allah, saya sudah berusaha menunaikan sholat, tahajud, saya sudah lakukan. Namun selama hidup, ya Allah, saya belum maksimal untuk zakat. Mohon berikan rezeki pada saya, ya Allah. Sebelum saya wafat bisa berzakat 25 juta aja. Bisa. Zakat kan 2,5%. Jadi kalau Anda minta zakat 25 juta, Allah akan berikan 1 miliar untuk Anda. Ya, 2,5% dari 1 miliar kan 25 juta. Ya, maka selebihnya pakai untuk infak, untuk yang lain. Nanti untuk Ramadan siapkan ini. Siap insya Allah? Siap ya? Jangan cuma siap, tapi nggak ada gitu. Ya. Saya minta betul-betul serius. Ya, saya minta serius. Kerjakan. Ya, jadi ayat Ramadan itu diikat dengan kata la'allakum. La'allakum tattaqun. La'allakum itu dalam bahasa Arab disebut harfu taraji. Harfu taraji itu huruf yang menunjukkan harapan yang ingin diraih, tapi tidak akan didapatkan kecuali dengan serius dan kesungguhan. Jadi tidak semua orang puasa bisa mendapatkan takwa kecuali yang sungguh-sungguh, yang serius. Tidak semua orang sedekah dapat pahala kecuali yang serius. Kedua, siapkan agenda interaksi dengan Al-Quran. Dari sekarang latihan, supaya saat Ramadan jadi kebiasaan. Ada 3 jenis caranya. 1, memperbanyak bacaan disebut dengan qiraah namanya. Apa namanya? Qiraah. Ayo banyakin dari sekarang baca. Maaf ya, maaf. Masih bulan Sya'ban, sekarang belajar dulu baca dengan benar. Bukan memperbanyak khatamnya, yang dibaca itu benar. Bacaan benar itu yang diperbanyak. Jadi jangan sampai ngejar khatam tapi bacaan panjang pendek gak beraturan. Udah lil muttaqin fi qulubihim la yakallifullah. Bukan begitu caranya. Ya, Anda belajar tajwid dulu, baca dengan baik dan benar. Setelah belajar baca baik dan benar, maka bacakanlah Quran. Saat Anda belajar itu, pahalanya 2 kali lipat dari orang yang lancar. Pahalanya 2 kali lipat dari orang yang lancar. Dalilnya At-Tirmidzi nomor hadis 2920. At-Tirmidzi nomor hadis 2920. Walladzi yatata'ta wa huwa syaqun 'alaihi falahu ajran. Orang yang belajar baca Quran sampai lancar, dimulai dengan terbata-bata, yatata'ta syaq, berat mengucapkan hurufnya, terbata-bata bacanya. Orang baca alif lam mim, dia baca alif lam mim, falahu ajran, dia mendapatkan pahala 2 kali lipat dari orang yang lancar. 2 kali lipat. Kalau gitu saya nggak lancar aja Ustadz ya, gitu. Bukan. Cara berpikirnya keliru. Maksudnya 2 kali lipat itu sekali untuk kesungguhannya belajar, sekali lagi untuk bacanya yang benar. Jadi begitu antum bacakan, kalau Anda lancar nanti, hadisnya At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Ya, setiap hurufnya 10. Di kalau alif lam mim berapa huruf? 3 kali 10? 30. 30 itu bukan sekedar dibaca tapi ma'asyafaratil kiramil bararah. Lengkapi hadisnya. Ma'asyafaratil kiramil bararah. Orang yang punya kebiasaan baca Al-Quran, bacaannya sudah lancar, hobi baca Quran, maka Allah mengutus 1 malaikat khusus mendampingi dirinya. Malaikat itu disebut dengan kiramil bararah. Dia orang yang ahli Quran, rajin baca itu di sampingnya ada malaikat. Namanya safaratil kiramil bararah. Jadi malaikat yang kiramil bararah, menjaga kebaikan. Makanya nggak ada ahli Quran yang kotor. Cukup bapak ibu bawa Quran ke rumah dan baca sekeluarga, rajin baca Quran. Itu pasti perilaku keluarga itu, akhlaknya, adabnya akan berubah. Jadi orang baik, Bu, Pak. Kata-katanya baik, penglihatannya baik. Karena semua yang di Quran itu baik. Jadi kalau orang dekat dengan Quran, pasti jadi orang baik. Tilawah aja, tilawah dulu, rajin. Qiraah rajin. Pasang agenda, pada subuh, pada maghrib. Dulu kan, waktu pada maghrib itu dulu, saya aja masih, sekarang saya usia masih 35 tahun. Saya tahun-tahun awal itu, 5 tahun, 6 tahun, masih punya kebiasaan. Ibu saya katakan, matikan lampu. Maaf, TV maksudnya. Ya. Matikan TV. TV. Maghrib gak ada TV nyala. Mati semua, padam. Apa yang dilakukan? Ngaji. Kalau ada anaknya yang ngumpet lari sampai sembunyi di balik meja, dikejar, Pak. Sembunyi di balik lemari, dikejar.
Sembunyi ke kamar lain dikejar supaya ngaji pada maghrib. Gak ada yang lain, ngaji. Ini sekarang agak berkurang kebiasaan ini. Ya. Apa yang terjadi dengan anak sekarang? Buka TV, Otayo. Oh. TV lagi, Robo Karpoli, Eli, Embers, ya. Buka lagi ada Tobot X, Tobot Y, Tobot Z. Dan sekarang TV naruhnya itu pas waktu-waktu sholat. Yang kedua, waktu anak-anak itu harus tidur. Kami di Bekasi membiasakan sekarang. Sudah, semua ke masjid. Dan kita buat senyaman mungkin di masjid. Sampai ada anak yang kalau liburan, sedang libur sekolah, nanya ke bapak ibunya, kapan lagi ke masjid? Ada lagi yang paling hebat. Ada anak yang gak mau liburan keluar kota, pengennya ke masjid. Kalau sudah senang anak di masjid itu begitu. Silahkan mereka cerita. Belajar sejarah, ngerjain PR di masjid, dibantu sama gurunya, cerita macam-macam. Habis ngaji, belajar sirah, belajar ada.